Dikasih pertanyaan yang nggak masuk akal gitu di otaknya kan, langsung dia bilang, apa bapak nih? Ngada-ngada aja mulutnya. Kok malah nuduh saya enggak? Pergilah nih tes aku semuanya kalau memang aku pelakunya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali menceritakan sebuah kisah kriminal. Dan kali ini aku akan membagikan sebuah kasus penghilangan nyawa yang terjadi di tahun 1974 di Universitas Stanford, California, Wak. Nah, nggak kayak sekarang, Wak. Pada tahun kasus penghilangan nyawa ini terjadi, teknologi forensik yang dimiliki oleh pihak berwajib ini belum terlalu memumpuni lah gitu untuk dapat melakukan tes DNA. Sekarang kan udah ada, dulu belum. Karena waktu itu tes yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan bukti dan petunjuk yang berarti untuk kasus ini adalah dengan mencocokkan sidik jari dan juga tes poligraf atau tes kejujuran tuh. Dan sayangnya teknologi yang tersedia pada saat itu tidak dapat membantu polisi untuk menangkap si pelaku. Akhirnya selama puluhan tahun ini, Wak, ya, polisi terus berusaha mencari siapa pelaku atas tindak penghilangan nyawa ini. Dan kasus ini juga sempat dikaitkan dengan sekte satanisme dan juga ada beberapa pembunuh berantai tuh yang sudah tertangkap di kala itu. Kayak Ted Bundy, Wak, terkait-kait. Dan ada lagi Son of Sam. Sampai akhirnya barulah, Wak, 40 tahun setelah kejadian itu terjadi dengan teknologi yang udah mulai makin maju tuh, polisi pun akhirnya dapat melakukan tes DNA. Dan dari sinilah akhirnya polisi menemukan titik terang dari siapa pelaku sebenarnya. Dan untuk cerita kali ini, Wak, aku pengen ngajak kalian untuk sama-sama menerka-nerka, menelaah, menganalisa dari cerita yang aku sampaikan ini, kira-kira siapa ya pelakunya. Benar atau tidak ya dugaan kalian, nanti akan aku jawab di akhir video, Wak. Yang jelas aku pribadi aja waktu nonton di YouTube soal kasus ini, kesal aku sama endingnya, Wak. Wih, salah pelaku yang kuduga. Gak aku sangka-sangka ternyata kau ya. Dan memang kali ini kasusnya bakal panjang kali. Jadi kalian harus tetap fokus, kalian analisa nih ya siapa kira-kira pelakunya ya kan. Jadi mari kita mulai. Gimana kisah lengkapnya, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Nah, jadi, Wak, kasus penghilangan nyawa yang terjadi pada tahun 1974 di Universitas Stanford, California ini terjadi pada seorang wanita yang bernama Arliss Perry, Wak. Nah, Arliss ini lahir dengan nama Arliss K. Dykema pada tanggal 22 Februari tahun 1995 di Linton, Dakota Utara, Wak. Nah, dia ini adalah anak bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan Mervyn Dykema dan Jen Mykema. Nah, orang tuanya ini, Mervyn sama Jen, adalah penganut Kristen yang taat yang juga membesarkan anak-anak mereka untuk berhubungan erat dengan gereja. Lalu pada tahun 1956 mereka membawa keluarganya ini pindah di kota Mandan namanya, Wak, karena urusan pekerjaan. Bapaknya kerja di Chevrolet waktu itu. Nah, terus di tahun 1963 keluarga ini pindah lagi ke Bismarck, namanya ibu kota Dakota Utara, Wak. Dan ayahnya si Arliss ini, Pak Marvin, juga mengajar dan menjadi pengawas sekolah minggu. Nah, sama seperti orang tuanya, Wak, si Arliss ini juga seorang Kristen yang taat juga. Dia bergabung dalam Fellowship of Christian Athletes, sebuah organisasi pemuda Kristen yang berdedikasi untuk menyebarkan agama Kristen, Wak. Dan sama juga kayak bapaknya, Arliss ini juga ikut mengajar di sekolah minggu. Nah, Arliss ini, Wak, terdaftar sebagai siswa di SMA Bismarck. Nah, keluarga dan teman-teman Arliss ini menggambarkan si Arliss ini sebagai orang yang penyayang, baik hati. Si Arliss ini selalu melihat sisi terbaik pada setiap orang, gak pernah negatif thinking. Di sekolah juga dia berprestasi, baik di bidang akademis maupun non-akademis, Wak. Nah, untuk bidang non-akademis, si Arliss ini aktif di kegiatan cheerleader. Dan di saat Arliss sekolah di SMA Bismarck inilah dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Bruce Perry yang kemudian menjadi pacarnya. Nah, si Bruce ini, Wak, adalah anak kedua dari 4 bersaudara, dari ibunya yang bernama Donna Perry dan ayahnya Duncan Perry. Nah, ibunya ini adalah seorang ibu rumah tangga dan ayahnya adalah seorang dokter gigi. Nah, si Bruce memiliki masa kecil yang cukup nyaman, Wak, dan dia ini juga merupakan anak yang sangat populer di SMA-nya. Nah, sewaktu si Bruce dan Arliss ini menjalani hubungan ya kan, banyak orang yang berpendapat bahwa mereka ini adalah pasangan yang ideal. Arliss adalah seorang cheerleader yang juga supel, cantik pula ya kan. Dan si Bruce ini adalah seorang atlet berbakat, sangat cerdas juga, Wak, dan juga sangat fokus pada studinya, jadi nggak main-main aja. Karena memang si Bruce ini merencanakan untuk melanjutkan kuliahnya di Universitas Stanford, California. Nah, kemudian, Wak, pada tahun 1973 Bruce sama Arliss ini lulus SMA lah ya kan. Nah, Bruce yang memang sudah banyak mendapatkan prestasi sewaktu SMA pun akhirnya diterima di Stanford. Dia pindahlah ke California kan untuk bisa melanjutkan studinya itu sebagai mahasiswa pra-kedokteran jurusan biologi manusia. Sementara
Arlis tetap di Bismarck, Wak, dan dia melanjutkan studinya di Bismarck Junior College. Nah, karena Bismarck sama California ini mempunyai jarak cukup jauh, kurang lebih 2.500 km, Wak. Akhirnya Bruce sama si Arlis ini ya LDRan lah ya kan. Nah, pada awal mereka LDRan, Wak, Arlis ini pun menghabiskan waktunya dengan menyibukkan diri, dengan menghadiri kelasnya dan juga bekerja di kantor dokter gigi Duncan Perry, bapaknya si Bruce. Nah, si Arlis ini bekerja agar bisa mengumpulkan uang untuk menyusul pacarnya di California. Arlis juga tetap fokus, Wak, di kegiatan gereja. Dia sering tuh menyebarkan agama Kristen ke penduduk-penduduk setempat. Sampai akhirnya pada bulan Mei tahun 1974, ketika pasangan itu sama-sama berusia 19 tahun, Wak, Bruce nih balik kampung lah, dia ke Bismarck kan. Dan di kepulangannya ini Bruce meminta Arlis untuk menikah dengannya. Arlis sudah nggak pikir panjang lagi, Wak, langsung oke sayang, aku terima kamu menjadi suamiku. Dan akhirnya pernikahan mereka ini pun diadakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1974 ya, di Bismarck Reform Church. Nah, minggu berikutnya, Wak, dikabarkan mereka berdua sempatlah itu berbulan madu di kabin milik orang tuanya si Arlis. Sebelum akhirnya mereka ini berangkat ke California, diangkut si Arlis ke California sama lakinya. Lalu 1 bulan kemudian pada bulan September tahun 1974, Wak, setelah mereka tiba di California, mereka ini tinggallah di Quillen Hall Escondido Village, Wak. Jadi kayak memang kompleks apartemen yang dikhususkan untuk para mahasiswa Stanford ya, kan lakinya kuliah di sana. Nah, ini kan udah masuk tahun keduanya si Bruce menjadi mahasiswa kan, Wak. Di tahun kedua ini si Bruce menjadi lebih sibuk gitu loh. Bruce banyak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk belajar dan juga untuk bekerja, udah punya bini harus dihidupkan ya kan. Nah, karena kesibukan si Bruce inilah Arlis lebih banyak menghabiskan waktunya sendirian. Dia pun menghabiskan sebagian besar waktunya sebagai ibu rumah tangga. Nanti di waktu luangnya, Wak, Arlis ini pergi nih jalan-jalan, dia jogging lah di sekitar kampus itu. Karena memang kan masih di kompleknya Stanford ya. Dan selain itu juga Arlis ini sering mengunjungi Stanford Memorial Church, Wak. Jadi ada gereja yang memang terletak di area kampus. Nah, Arlis yang memang sebelumnya nggak pernah keluar di Bismarck, Wak, dia agak mengalami sedikit kesulitan dalam berteman di California itu. Dan dia ini pun dikabarkan sering menulis surat ke kawan-kawannya, ke keluarganya di Bismarck itu kan. Dia bilang lah, aku di sini bosan aku kesepian, agak terisolasi gitu aku. Dan dalam satu surat, Wak, Arlis ini menulis kepada seorang teman dia di Bismarck. Arlis sampai bilang, sulit aku berkawan di sini. Berkali-kali udah tergoda aku nih mau ngetok pintu para tetangga kan, supaya aku nanya apakah kalian membutuhkan seorang teman gitu loh. Tapi rasanya aku kayak nggak enak gitu, takut ganggu privasinya dia gitu. Dan tidak lama setelah Arlis mengirimkan surat kepada teman yang tadi itu, akhirnya si Arlis ini mendapatkan pekerjaan, Wak, sebagai resepsionis di sebuah firma hukum. Nah, hal ini jelas sangat membantu si Arlis untuk menghilangkan rasa kesepian dan kebosanan yang dirasakan oleh si Arlis pasti ya kan. Arlis pun kemudian dikabarkan ingin mengirimkan surat lagi ke kawan-kawan sama keluarganya. Dia pengen bilang, hai guys, aku dapat pekerjaan, semoga ini bisa menyembuhkan rasa kesepian aku gitu. Dan aku pun sekarang udah mulai bisa nih menikmati kehidupan aku di California. Cenah. Dah, bebe aja deh Nat, bebe aja memang. Sampai akhirnya Arlis ditemukan meninggal dunia. Ya. Jadi, Wak, ceritanya pada malam tanggal 12 Oktober tahun 1974, kampus Stanford ini, kampus lakinya, sedang mengadakan macam festival gitulah. Tapi festivalnya ini bukan festival besar kali, tapi lebih ke kayak pesta-pesta kecil perjurusan gitu Nanti jurusan kedokteran bikin ini, nanti jurusan hukum bikin ini kayak gitu ya. Jadi ada beberapa stand-stand lah di sana. Jadi di malam ini memang banyak orang lah pasti berlalu lalang di sekitar area kampus kan. Dan di malam ini, Wak, Arlis ini juga sedang menikmati acara di kampus suaminya. Nah, waktu lagi jalan-jalan gitu sama suaminya, dia bilang, sayang, aku mau ngirim surat ini ke Bismarck, kata dia kayak gitu. Dia kan mau bilang sama keluarga dia dapat kerjaan kan. Waktu itu sekitar jam 11.30 malam, Wak, aku pergi bentar ke kotak surat buat ngirimin ini gitu. Nah, Bruce yang tahu bini yang mau nganterin surat itu, ya aku ikut lah, nggak mau kau sendirian, kata si Bruce kan. Udah malam soalnya. Dah pergilah mereka berdua ini ke kotak surat. Dan dalam perjalanan menuju kotak surat itu, Wak, mereka berdua ini sempat dikabarkan beradu argumen gitu, sempat cekcok mulut. Apa masalahnya nggak tahu aku, pokoknya mereka beradu argumen lah ya. Nah, di saat itu dikabarkan si Arlis ini ingin meredakan emosinya terlebih dahulu. Dia pun bilang sama Bruce, aku mau ke gereja dulu lah, aku mau menenangkan diri aku, kata dia. Aku pengen punya waktu dulu nih untuk diri aku sendiri, kata si Arlis ke Bruce. Oh ya udah, pergilah ke sana. Baliklah si Bruce ke apartemennya. Jarak dari si gereja ke mana ke apartemennya pun dekat, sekitar 1 kilometer. Dah, balik si Bruce ke apartemen, si Arlis ke gereja. Sampai jam 1 malam, Wak, si Arlis ini belum balik-balik ke apartemen.
Bruce khawatir ya kan. Dia pun memutuskan untuk pergi ke gereja nih untuk cari bininya. Sesampainya Bruce di sana, semua pintu gereja udah terkunci, Wak. Dia pun kemudian memutuskan untuk pergi ke sekitar area kampus untuk mencari Arlis. Nah, saat ini si Bruce udah makin panik nih, Wak. Karena dia tahu Arlis ini nggak punya kawan di Stanford. Jadi nggak mungkin dia pergi terlalu jauh, kemana deh ini. Nah, setelah dicari ke sana kemari sama si Bruce kan, Bruce tetap tidak menemukan si Arlis. Dia pun akhirnya memutuskan untuk memeriksa kembali rute pulang mereka, berharap mungkin nanti bisa ketemu pas-pasan sama si Arlis ya kan. Tapi nihil juga, nggak ada bininya. Nah terus si Bruce ini balik lagi lah, Wak, ke apartemen untuk menunggu Arlis kan, berharap si Arlis ini balik ini. Ditunggu sampai jam 3 pagi nggak balik juga bininya ini. Bruce ini pun memutuskan untuk nelpon polisi Stanford. Dilaporkan lah, Bapak tolong istri saya hilang. Jadi memang di Universitas Stanford ini, Wak, memiliki unit kepolisian juga gitu loh. Dan dalam laporannya si Bruce ini mengatakan kepada petugas operator, saya takut bini saya tertidur di dalam, Pak, terus terkurung nggak sadar dia udah gereja dikunci. Dan setelah menerima laporan dari si Bruce, 2 petugas polisi pun datang betulan, Wak, ke gereja tersebut sekitar jam 3.30 pagi, setengah 4 subuh. Nah ketika mereka sampai di sana, betul memang pintu gereja itu semua terkunci. Mereka coba lah panggil dari luar kan, Arles kata gitu. Dan nggak ada sautan balik nih, Wak, dari dalam gereja kalau memang dia tertidur di dalam tuh. Ketok-ketok, Arles gitu. Nggak ada suara Arles dari dalam. Dan pada saat itu polisi juga tidak melihat ada yang mencurigakan dari si gereja tersebut, Wak. Mereka malah sempat berasumsi bahwa ini jangan-jangan cuman cekcokan biasalah suami istri gitu. Atau mungkin bininya lagi kabur. Udah Bapak tenang aja, mungkin karena memang posisinya kalian terakhir ketemu lagi berantem, dia lagi pengen me time sendiri. Nanti juga baliklah ke rumah dulu, Pak ya, kami balik ke pos. Nah dah nih, Wak ya, polisi balik ke kantor dia, si Bruce balik lagi ke apartemen. Sampai akhirnya di jam 5.40 pagi pihak kepolisian mendapatkan laporan. Tapi kali ini laporannya datang dari Stephen Crawford, Wak, seorang penjaga keamanan kampus Stanford yang bertugas di gereja, ya, satpamnya lah gitu. Dan dalam laporannya si Stephen ini, dia berkata bahwa, Bapak, saya menemukan seorang gadis sudah tidak bernyawa di dalam gereja. Nah setelah mendapatkan laporan itu, pihak kepolisian pun langsung datang nih ke TKP dan melihat ada situasi yang sangat tragis, Wak. Di gereja itu mereka melihat ada tubuh wanita yang kemudian diidentifikasi sebagai Arlis Perry di sisi kiri altar di bangku depan. Tangannya si Arlis itu disilangkan di depan dadanya dan kakinya itu dalam posisi terbentang, kayak tekangkang gitu. Nah si Arlis ini ditemukan tanpa busana dari pinggang ke bawah, dan seseorang telah menusukkan alat pemecah es sampai kotaknya dari belakang telinga kiri dia nih. Tancap pemecah es itu. Dan Arlis telah dilecehkan secara dengan menggunakan lilin yang panjangnya kurang lebih 1 meter, Wak. Astagfirullahaladzim. Yang ditemukan masih ada di dalam tubuhnya. Dan gagang pemecah es yang tertancap di otaknya itu, di kepalanya itu tidak ditemukan. Jadi cuman besinya aja gitu. Ya Allah. Tapi by the way, karena pemegang ice pick-nya itu atau pemecah esnya nggak ada, polisi pun berasumsi mungkin itu sudah dibawa oleh pelaku sebagai souvenir dia. Dan selain itu juga ditemukan ada lilin lain yang juga diletakkan di atas dadanya, Wak. Arlis telah dipukuli dan dicekik juga. Dan pada kasus ini polisi telah menemukan ada air mani di atas bantal berlutut dan ada sidik jari di salah satu lilin. Tapi sayangnya pada tahun 1974 itu tes DNA kan belum tersedia dalam kasus penyelidikan kriminal, Wak. Jadi pihak kepolisian tidak bisa dengan langsung nih menetapkan siapa tersangkanya dalam kejahatan yang keji ini. Nah setelah menemukan jasadnya si Arlis, polisi pun kemudian meminta kesaksian si Stephen satpam ini kan. Karena memang dia kan yang pertama kali menemukan jasadnya si Arlis, dan juga karena dialah yang melaporkan kejadian tersebut. Ini si Bruce belum tahu nih, Wak ya. Stephennya kan direct ke polisi kan ngelaporinnya. Nah dari laporannya Stephen ini memberitahu pada polisi bahwa gereja ini, Pak, dijadwalkan tutup pada tengah malam. Tetapi saya datang sedikit terlambat, Pak, untuk ngunci gereja ini. Sehingga saya nyampe di gereja itu sekitar jam 12:10 tengah malam. Saya lihat, Pak, saya ngecek nih ke dalam gereja, nggak ada siapapun. Saya sempat teriakin, masih ada orang di dalam nggak ini? Mau kukunci gereja ini. Kalau ada keluar cepat. Gak ada yang nyaur, Pak. Saya nganggap ya udah itu udah kosong ya kan. Lah saya kunci. Ada kau dengar sesuatu yang aneh nggak? Kata polisi kan. Nggak ada, Pak, nggak ada dengar apa-apa. Ya sunyi, macam mana gereja kosong. Jam berapa kau kunci gereja itu? Sekitar jam 12.15 sampai 12.30 pagi lah. Pokoknya sekitar segitu, kata Stephen kan. Nah setelah itu apa lagi yang kau lakukan? Kata polisi kan. Stephen bilang, karena ini adalah tugas saya akan terus, Pak, melakukan pengecekan rutin pada jam 2 dini hari di dalam gereja. Nah jam 2 saya datang lagi ya, Pak ya. Saya cek lagi tuh gereja. Masuk kau? Masuk. Saya telusuri kok, Pak, saya keliling. Ya, kayak biasa lah, Pak, saya ngecek gereja dan tempat-tempat lainnya juga gitu loh. Nah waktu jam 2 itu kok masuk ada yang aneh nggak? Nggak ada, Pak. Sama seperti waktu pertama kali saya ngecek.
ngecek biasa aja. Hening, saya ngecek nggak ada orang, saya keluar lagi. Nah terus saya lakukan pengecekan terakhir Pak jam 5.40 pagi. Nah waktu saya datang untuk ketiga kali ngecek ini Pak, saya nengok ada salah satu pintu gereja ini memang udah tidak terkunci, dan pintu ini Pak kayak udah dibuka secara paksa dari dalam tuh loh Pak. Dah dicek sama polisi, oh iya memang benar. Nah baru situlah Pak saya temukan jasadnya si Arlis ini, kata dia. Nah kemudian setelah mendapatkan laporan dari si Steven ini, polisi pun meminta lah sidik jari Steven dan meminta Steven ini untuk melakukan tes poligraf juga, karena kan dia yang nemuin si Arlis kan. Dan melalui tes ini Wak, Steven dinyatakan tidak berbohong dan sidik jari dia itu tidak cocok dengan sidik jari yang ditemukan di lilin tuh. Dah lolos nih si Steven ya, bukan dia. Dan di saat yang bersamaan Wak, polisi pun segera menuju ke apartemennya si Bruce untuk memberitahu Bruce apa yang sudah terjadi kepada istrinya yang sedang dia nanti. Nah ketika polisi sampai Wak, Bruce buka pintu apartemennya kan. Nah pada saat ini Wak, si Bruce tuh lagi berlumuran darah. Nah Bruce memang udah nengok polisi depan dia langsung bilang, "Pak, ini darah saya nih Pak ya." "Loh kenapa kok bisa berdarah kayak gitu?" kata polisi kan. "Saya akan selalu kayak gini Pak, saya akan selalu mimisan akronis setiap kali saya stres. Ini karena istri saya sampai sekarang belum balik-balik, udah hilang nih Pak, makanya saya stres jadi mimisan saya." Polisi yang melihat situasi Bruce ini ya langsung nggak percaya nih dengan perkataannya si Bruce Wak. Awalnya mereka ingin langsung memberitahu ya kan, tapi karena nengok gelagat si Bruce nih agak aneh, mimisan itu jadi agak ntar dulu deh, coba tahan dulu, bawa dia dulu ke kantor polisi gitu. "Ayo Bruce, ikut kami sebentar ke kantor polisi untuk kamu menjawab beberapa pertanyaan dan secara resmi mengajukan laporan orang hilang ya." Oh Bruce bilang, "Oke Pak, baik, saya siap-siap." Pergilah mereka itu ke kantor polisi kan. Nah sesampainya si Bruce ini di kantor polisi Wak, ya mereka langsung menginterogasi si Bruce ini selama 2 jam. Para penyidik ini terus memberikan skenario yang berbeda-beda kepada si Bruce Wak. Memang sengaja kayak gini nih, Bruce, ngaku aja kau sebenarnya yang hilangkan nyawa binimu kan, gara-gara kau tahu binimu selingkuh. Dipancing nih sama polisi ya Wak ya kan, cobalah ngaku aja, kata dia kayak gitu. Nah Bruce denger itu kaget lah, dikasih pertanyaan yang nggak masuk akal gitu di otaknya kan. Langsung dia bilang, "Apa bapak nih, ngada-ngada aja mulutnya, kok malah nuduh saya yang enggak. Pergilah nih tes aku semuanya kalau memang aku pelakunya. Kok bukannya bantu cari bini aku, malah kau tuduh pula aku enggak." Marah si Bruce nih Wak. "Nah cek aku, ayo." Betulan langsung dicek sidik jari sama tes poligraf kan. Nah melalui sikap marah yang ditunjukkan Bruce kepada polisi ini, dan Bruce pun juga lolos dari tes poligraf dan juga sidik jarinya itu nggak cocok dengan sidik jari di lilin, akhirnya polisi pun menetapkan Bruce ini bukan tersangkanya. Baru lawak mereka ini akhirnya mengatakan kepada Bruce bahwa, "Bruce, kami minta maaf, istri kamu telah dihilangkan nyawanya." Bruce dengar pernyataan polisi, nangis dia sejadi-jadinya Wak. Terpukul kali dia. "Siapa pelakunya Pak? Ini masih kami cari, tolong cari pelakunya Pak," kata si Bruce kan. Dah balik, bubar tuh. Nah terus Wak, keesokan paginya sekitar jam 11 siang kebaktian minggu pun masih berlangsung di Stanford Memorial Church. Tapi jemaah yang datang ke gereja itu dipindahkan ke halaman depan agar TKP ini tidak terkontaminasi oleh orang-orang yang datang kan. Karena memang polisi masih harus melakukan olah TKP lebih detail lagi supaya tidak melewatkan informasi sekecil apapun. Nah dekan Stanford Wak, yaitu pendeta Hamilton Kelly yang menjadi pemimpin di kebaktian minggu tersebut, telah melihat TKP sebelumnya ya kan. Dalam khotbahnya pun dia mengatakan bahwa dia percaya kejadian yang sudah terjadi dengan si Arlis ini adalah bagian dari ritual memuja setan. Nah hal ini dipercaya oleh si pendeta karena dia melihat ada simbol-simbol ritual yang telah ditinggalkan pelaku di TKP, kayak tangannya si Arlis yang menyilang di dada. Terus ada juga lilin kan yang diletakkan di atas dadanya Arlis tuh. Dan pendeta ini juga mengatakan dia tidak akan membiarkan kejahatan menang dan mengatakan bahwa kebaktian gereja akan tetap berlanjut seperti biasanya. Nah, investigasi pun tetap berlanjut Wak, dan polisi pun memutuskan untuk menanyai semua orang yang mungkin berada di sekitar gereja pada malam kejadian ya kan. Nah dari sini nih polisi mendapatkan ada kesaksian 2 orang yang berada di dalam gereja pada saat Arlis ini masuk ke dalam gereja di malam kejadian itu. Jadi memang betul Arlis ke gereja ya, ada 2 orang yang nengok. Nah si 2 orang ini mengatakan mereka melihat Arlis masuk, berjalan ke bangku depan sisi altar, dia berlutut kan untuk bisa berdoa. Dan menurut kedua saksi ini Wak, Arlis masih kelihatan khusyuk berdoa pada saat mereka ini ingin meninggalkan gereja ya. Nah selain kedua saksi itu, polisi pun kemudian sempat meminta kesaksiannya si Bruce kembali Wak, diperiksa lagi gitu kan untuk menemukan saksi-saksi. Nah Bruce waktu itu sempat berkata bahwa dalam perjalanan mereka ke kotak surat sebenarnya nggak ada yang aneh Pak, ya biasa aja. Selain memang kami sempat berargumen, tapi waktu itu nggak ada orang yang ngikutin kami. Tapi Pak setelah tengah malam, waktu saya mau ngecek pertama kali ke gereja tuh saya melihat ada seseorang pria berambut pirang dengan rambut terbelah ke samping Pak di sekitaran gereja. Saya lihat, "Gimana ciri-ciri ya?" kata polisi kan. "Pria itu berusia sekitar 25 tahun lah Pak, terus
tubuhnya kekar, kata si Bruce kan. Dan secara bersamaan juga pihak kepolisian ini pun langsung menganalisa profil pelaku penghilangan nyawanya si Arlis. Ya, dianalisa dulu nih. Dan mereka mengatakan bahwa pelaku ini mungkin adalah seseorang penyendiri dengan latar belakang militer yang berusia sekitar 17-22 tahun. Dan pelaku ini mungkin menyimpan buku harian dan harta benda dari aksi bejatnya sebagai kayak piala atau souvenir tuh, kayak gagang pemecah es itu yang hilang kan. Dan menurut hasil pemeriksaan polisi pun kemudian dapat menentukan bahwa si Arlis ini telah dihilangkan nyawanya sekitar tengah malam dan dia telah diserang secara dengan lilin sesudahnya. Dan ini berarti ketika Stephen satpam itu balik ke gereja jam 12.10 malam itu untuk ngunci gereja pertama kali, kemungkinan besar si pelaku ini masih berada di dalam gereja tersebut, dan mungkin dia sedang memaksa si Arlis untuk diam. Dan teori ini juga sebenarnya sejalan dengan apa yang dikatakan oleh saksi lain, di mana di antara jam 12.15 sampai 12.30 ada seorang saksi yang mengatakan bahwa mereka sedang melewati gereja. Waktu lagi lewat, mereka ada dengar suara aneh dari dalam gereja. Mereka berhenti nih. Coba kau dengar lagi, ada suara aneh gak sih dari gereja? Dengarnya dengan seksama, ya kan? Tetapi setelah mereka benar-benar fokus mencari sumber suara tersebut, mereka malah udah gak dengar apa-apa lagi. Sehingga mereka berpikir, mungkin kita halu kali ya, salah dengar, bukan dari gereja mungkin. Nah, setelah itu gak dicek memang sama mereka, udah lanjut jalan. Nah, lalu polisi pun menganalisa di saat si Stephen ini melakukan pengecekan gereja sekitar jam 2 pagi, pengecekan kedua, si pelaku ini masih di dalam gereja dengan jasadnya Arlis. Kemudian pada jam 3 paginya pelaku pun kan dengar nih polisi datang, karena kan dipanggil si Bruce kan, masih di dalam itu kan. Polisi memang nggak ngecek ke dalam, cuma teriak-teriak dari luar, diketok-ketok aja kan. Kemungkinan masih di dalam ini pelaku. Nah, setelah si polisi itu pergi, barulah pelaku ini nerobos pintu samping itu yang dipaksa dari dalam itu, Nah, tapi yang polisi bingungkan saat itu adalah entah bagaimana si pelaku ini berhasil menyembunyikan mayat Arlis ketika si Stephen satpam ini sedang melakukan pengecekan, ya kan. Dan jam 2 Stephen datang lagi. Nah, waktu itu polisi sempat berasumsi jangan-jangan ini kesaksian Stephen selama ini bohong nih. Mungkin saja si Stephen ini berbohong tentang penyisiran pada jam 2 pagi hanya untuk menyembunyikan kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya, ya kan. Kan tadi Stephen bilang sama polisi jam 2 saya masuk, saya cek Pak, saya sisir semua, gak ada orang. Nah, mungkin waktu itu si Stephen nggak betul-betul ngecek, karena kan kemungkinan pelaku sama Arlis masih di dalam, ya kan. Jadi kayak si Stephen ini bohong gitu loh, melakukan pengecekan secara menyeluruh. Dia paling cuma ngintip, oh ada orang nggak coy. Oh, nggak ada apa-apa, dah keluar dah, cuma ngecek di depan doang gitu. Nah, selain itu juga pendeta Hamilton Kelly juga sempat dicurigai nih, karena kan dia juga memiliki kunci di gereja tersebut kan. Tapi waktu diperiksa, pendeta ini pun lulus tes poligraf dan sidik jarinya nggak cocok dengan sidik jari yang ditemukan di lilin. Dah pada nggak cocok ini semua, siapalah pelakunya nih. Nah, selama penyelidikan ini polisi telah membandingkan sidik jari di lilin ini dengan lebih dari 100 tersangka, tetapi tidak pernah menemukan kecocokan. Dan diketahui setidaknya ada 7 orang yang mengunjungi gereja pada malam penghilangan nyawanya Arlis, termasuk Arlis sendiri. Dan 6 orang-orang ini dikesampingkan sebagai pelaku. Siapa aja 6 orangnya? 2 jemaat yang nengok Arlis masuk, Stephen, Bruce, pendeta Hamilton, sama pria berambut pirang, ya kan. Nah, satu-satunya yang tidak dapat mereka identifikasi adalah pria berambut pirang ini. Gak tahu dia siapa nih. Banyak orang pirang, tapi yang mana tuh belum dapat lagi waktu itu. Nah, beberapa hari setelah kejadian itu, tepatnya pada tanggal 15 Oktober tahun 1974, sebuah peringatan diadakanlah untuk Arlis di Stanford Memorial Church. Nah, salah satu rekan kerjanya Arlis di firma hukum juga menghadiri peringatan itu. Nah, waktu dia sampai di sana, dia nengok-nengok lah kan, mana si Bruce ini, mana lakinya ini, ya kan. Dibilang sama orang sebelahnya, si Bruce itu mana, suaminya Arlis mana, katanya kan. Orang ini bilang, itu ditengok, hah? Itu Bruce tuang, kata dia. Loh, ngapa emang ya, kata orang sebelahnya kan? Kok beda? Nah, kok beda? Kata kawannya si Arlis, Beda gimana nih, kata orang sebelahnya kan? Ya saya tahu nggak kayak gitu mukanya. Saya pikir Bruce itu tuh orang lain, Bu, kata dia. Nah, jadi nih, ya. Arlis ini kan baru aja bekerja di firma hukum nih selama 2 minggu. Nah, ternyata, selama dia bekerja di sini, si Arlis ini tidak pernah ingin suaminya si Bruce datang untuk mengunjunginya. Karena dia ingin membuktikan bahwa dirinya adalah pekerja yang baik dan sebagai karyawan yang berharga bagi perusahaan sebelum membawa ranah pribadi ke dalam perusahaan gitu ya. Jadi memang si Bruce ini gak pernah datang ke kantornya, tetapi ada laki-laki lain yang pernah mengunjungi si Arlis. Nah, rekan kerjanya inilah, kawan kantornya ini yang bilang kalau memang ada laki-laki yang datang ke sini usianya sekitar 20-an lah, dan dia memiliki rambut pirang. Kok merinding aku ya? Dan selain itu, si laki-laki ini juga mempunyai badan yang atletis.
Pernah Wak, si laki-laki rambut pirang itu datang ke kantornya si Arlis, ditengok sama kawan kantornya kan. Nah pada saat itu si kawannya ini berpikir, oh itu si Bruce, oh itu suaminya gitu loh. Karena memang si Arlis bilang dia punya suami namanya si Bruce. Memang tidak dikenalkan, tapi kan ada laki-laki datang ke kantor ya kan. Jadi dia tuh berasumsi kalau itulah si Bruce. Tapi ternyata bukan. Bruce kan memang gak dibolehin datang sama si Arlis ke kantor. Nah pada saat si laki-laki berambut pirang yang ternyata bukan si Bruce ini mengunjungi si Arlis di kantor, kawannya ini dibilang percakapan antara Arlis sama si pria itu berlangsung sekitar 15 menit dah. Dan percakapan itu tampaknya cukup serius. Karena waktu si Arlis ini balik lagi masuk kantor, mukanya nampak marah. Nah si kawan kantornya ini pun tidak menanyakan jauh lagi soal kenapa kamu lagi berargumen apa sama suamimu gitu. Karena dia kan nggak mau melanggar privasi ya kan. Coba kalau misalnya didekatinnya, mungkin si Arlis bilang, bukan, itu bukan suamiku. Mungkin bersin. Nggak jadi. Alhamdulillah. Dah, dari sini Wak, di saat polisi mendapatkan informasi mengenai hal ini, mereka pun bertanyalah sama si Bruce, lakinya kan, kamu tahu sesuatu nggak tentang hal ini? Bruce mengatakan, saya nggak pernah tahu Pak tentang laki-laki ini. Ini bukan temannya, si Arlis juga nggak pernah cerita. Maaf. Nope. Hey, what happened? Huh? Dah, Bruce pun nggak kenal nih dan nggak tahu kalau ternyata Arlis selama ini pernah didatangin sama laki-laki yang tadi. Nah terus 3 hari kemudian setelah peringatan kematiannya si Arlis, pada tanggal 18 Oktober tahun 1974, tubuh Arlis ini pun dikembalikan lah ke Bismarck, kampung halamannya. Dan di sana ada peringatan lain yang memang diadakan untuknya. Karena memang si Arlis ini dimakamkan di Bismarck. Nah 2 minggu kemudian hal aneh terjadi. Jadi batu nisannya Arlis ini dicuri sama seseorang. Dan cuma batu nisan dialah satu-satunya yang udah dicuri. Dan karena kejadian ini banyaklah rumor yang mulai beredar Salah satunya adalah banyak yang percaya bahwa pelaku kasus penghilangan nyawanya si Arlis ini sebenarnya berasal dari Bismarck. Nah si pelaku ini sudah mengikuti Arlis ke California untuk menghilangkan nyawanya. Dan setelah berhasil melakukan tindak kejinya ini, si pelaku ini pun balik lagi ke Bismarck untuk mencuri batu nisannya si Arlis sebagai salah satu souvenir atau piala dia. Nah orang tua Bruce kan ada di Bismarck juga kan, sempat mendengarkan rumor ini. Akhirnya angkat bicara mertuanya si Arlisnya. Mereka bilang kalau pada saat si Bruce sama Arlis ini sebelum menikah Pak, waktu dia masih LDR, saya tahu Arlis sama seorang temannya sempat pergi ke Mandan. Ada kota namanya Mandan. Nah orang tuanya si Bruce mengklaim di Mandan ini Arlis dan temannya itu telah mencoba mengajak anggota sekte yang dipercaya ini adalah sekte setan satanisme untuk menganut Kristen. Nah mungkin karena memang kesinggung atau tidak terima dengan ajakannya Arlis dan temannya ini, anggota tersebut pun akhirnya memutuskan untuk menghilangkan nyawanya si Arlis. Tapi polisi menolak teori ini karena mereka, orang tuanya si Bruce ini tidak dapat memastikan bahwa Arlis memang betulan pernah ke Mandan pada periode waktu yang telah diklaim oleh orang tuanya si Bruce ini. Dan kejadian penghilangan nyawanya si Arlis ini tidak benar-benar memiliki kesamaan dengan ritual setan. Hanya fakta bahwa kejadian tersebut terjadi di sebuah gereja. Jadi macam dikait-kaitkan gitu sama ritual-ritual. Bahkan pendeta Hamilton Kelly, dekannya Stanford, menarik kembali tuh pernyataan dia tentang pembunuhan yang mungkin memiliki aspek ritual setan. Ditarik balik. Tetapi terlepas dari semua ini, selama 13 tahun lamanya teori atau rumor ini betul-betul berkembang seiring berjalannya waktu. Ada pernyataan yang mengatakan kalau memang ketika tubuh Arlis ditemukan, lututnya tertekuk dan pergelangan kakinya itu kayak disatukan dalam bentuk kayak berlian atau pentagram. Ada lagi yang bilang kalau celana jeansnya si Arlis itu menutupi bagian bawahnya dengan cara melambangkan Freemason. Nah penyelidik sempat membantah klaim ini. Mana nggak ada kayak gitu, orang waktu ditemukan kakinya si Arlis ini lurus kok. Ada bentuk-bentuk kayak berlian kayak pentagram itu, nggak ada. Tapi ini pula yang banyak diyakini oleh orang-orang di tahun 1987 itu 13 tahun kemudian. Nah, 13 tahun setelah kasus si Arlis ini terjadi, ada nih buku yang berjudul The Ultimate Evil yang ditulis oleh Maury Terry. Membuka lagi nih teori yang mengatakan penghilangan nyawanya si Arlis ini berhubungan dengan sekte setan. Nah, si Maury ini berbicara tentang rumor-rumor yang mengakibatkan hilangnya nyawanya si Arlis. Dia ini pun juga sempat mengkritik penyelidik karena mengabaikan hubungan antara si Arlis dengan sekte terselubung tersebut. Nah, Maury ini mengklaim bahwa pria yang terlihat sedang berdebat dengan si Arlis itu di
kantor tuh yang dilihat oleh si rekan kerjanya sehari sebelum penghilangan nyawanya si Arlis adalah anggota dari sekte yang mengikuti Arlis ke California. Dia ini juga mengklaim bahwa si Arlis ini mungkin telah merencanakan pertengkarannya dengan si Bruce yang waktu ke kotak surat itu dalam malam penghilangan nyawanya, supaya dia ini bisa memiliki waktu sendiri sehingga dapat berbicara dengan pria tersebut, pria pirang tuh. Dan dalam bukunya juga Wak Mauri ini juga menyebut seseorang pria yang bernama David Berkowitz. Nah, David ini dikenal sebagai son of Sam, seorang pembunuh berantai yang memang telah terbukti menghilangkan nyawa 6 orang wanita dan melukai 7 lainnya. Nah, si David ini melakukan aksi kejamnya di kota New York antara tahun 76 dan 77. Nah, ketika si David ini ditangkap, si David ini mengklaim bahwa anjing anjing tetangganya yang telah memberinya perintah untuk melakukan kejahatan tersebut. Sebagai informasi aja. Dan setelah analisa psikologi, si David ini diklaim cukup kompeten secara mental untuk diadili. Dan dia pun kemudian dijatuhi hukuman 6 hukuman penjara seumur hidup untuk kejahatannya. Jadi satu korban 1 hukuman seumur hidup kali 6 gitu ya. Nah, terus apa nih Wak kaitannya dengan kasusnya Arlis? Jadi Wak, setelah penangkapannya, dia pun mendapatkan sorotan polisi dan media karena si David ini telah menulis surat kepada pihak berwenang tentang penghilangan nyawanya Arlis. 4 tahun setelah kasusnya si Arlis ini, tepatnya di tahun 78, si David ini mengirimkan salah satu surat ke negara bagian Dakota Utara. Dia mengklaim bahwa sekte setan lah yang telah menyewa seorang pembunuh bayaran untuk membunuh Arlis. Setelah si Arlis ini mencoba mengubah mereka menjadi seorang Kristen. Agak ada kaitannya sama pernyataan mertuanya si Arlis kan? Nah, si David ini juga mengklaim bahwa sekte yang telah menghilangkan nyawanya Arlis ini ada di seluruh Amerika dan bahwa mereka telah melakukan beberapa tindakan penghilangan nyawa juga yang berada di seluruh Amerika. Nah, kenapa si David ini bisa tahu, Nat? Karena David ini adalah bagian dari sekte tersebut. Kemudian pada tanggal 23 Oktober tahun 1979 nyawa, David ini juga sempat kembali mengirimkan sebuah buku tentang satanisme ke seorang perwira di Dakota Utara. Dan di dalam buku tersebut terdapat tulisan tangan yang bertuliskan Arlis Perry, Enslin followed to California, Stanford University. Arlis Perry diburu, dibuntuti, dihabisi nyawanya, diikuti ke California Universitas Stanford. Dan 2 detektif pun langsung akan melakukan perjalanan ke New York tuh untuk bisa menanyakan ke David langsung nih soal si klaim dia ini. Tetapi setelah 30 menit diwawancara, David ini mempersingkat wawancara tersebut dengan menolak untuk berbicara lebih lanjut sama polisi-polisi yang udah datang jauh-jauh ini. David bilang kan, ngapa kau nggak mau buka suara kemarin, gebu-gebu kali kau nulis di buku itu? Kenapa alasannya? Saya takut nanti orang-orang penjara akan berpikir bahwa saya ini adalah seorang pengadu gitu. Itu pula alasannya. Polisi kesel lah kan nengok si David ini. Kau omong kosong aja omongan kau selama ini. Cuma pengen cari sensasi aja kan kau. Dah akhirnya berhenti di situ penyelidikan soal si David Dan selain itu juga rumor tentang kasus Arlis ini dihubungkan dengan sekte setan ada juga beberapa orang yang berspekulasi bahwa kejahatan yang terjadi kepada Arlis ini tidak direncanakan sama sekali, dan itu hanya penghilangan nyawa yang oportunistik aja gitu, yang mengambil kesempatan aja, yang dilakukan oleh seseorang yang ingin menodai gereja. Dan kasusnya si Arlis ini juga sempat dikaitkan oleh para ahli teori dengan penghilangan nyawa Leslie Purloff sama Janet Taylor, karena memang para wanita ini dihilangkan nyawanya di Stanford. Nah, baik kasus Arlis sama si Leslie ini memiliki saksi yang menyatakan bahwa mereka ini telah melihat seorang pria pirang di kedua TKP, dan ketiga kasus ini dianggap dilakukan oleh psikopat. Tapi ketiga kejahatan itu sebenarnya memiliki perbedaan yang mencolok. Seperti faktanya bahwa si Arlis ini kan dihilangkan nyawanya dengan senjata pencucu es itu kan. Sedangkan Janet sama si Leslie ini dihilangkan nyawanya dengan cara dicekek dengan pakaian mereka sendiri atau oleh tangan si pelaku. Dan kejahatan Janet sama si Leslie ini juga dianggap beresiko cukup rendah karena terjadi di daerah terpencil tanpa banyak peluang bagi si pelaku ini untuk tertangkap. Sedangkan kan kasusnya si Arlis jauh lebih beresiko kan, karena terjadi dalam gereja, yang mana gereja tersebut berada di tengah wilayah kampus, dan di saat banyak orang berlalu lalang pula kan sedang menghadiri acara di sekitar kampus. Beda nih, nggak sama nih pelakunya. Dan selain itu juga Ted Bundy, pembunuh berantai yang kalian minta aku ceritakan itu terlalu mainstream kali. Banyak yang udah ceritaan Ted Bundy. Ted Bundy ini juga sempat diwawancarai sehubungan dengan penghilangan nyawanya si Arlis. Yang belum tahu Ted Bundy, dia ini adalah salah satu psikopat yang memang terkenal dan telah mengaku melakukan lebih dari 30 kali penghilangan nyawa kepada wanita-wanita cantik.
Si Ted Bundy ini pun diwawancara karena beberapa kejahatan Ted yang dilakukan di kampus-kampus, dan dia ini sebenarnya sering mengunjungi California antara tahun 73 dan 74, tahun dimana si Arliss ini dihilangkan nyawanya kan. Tetapi pada akhirnya Ted ini dikesampingkan sebagai tersangka karena dia ini memiliki alibi yang kuat. Pada malam penghilangan nyawanya si Arliss memang tidak ada di situ dia. Dah, tahan dulu. Sekarang kalian udah agak bisa menerka nggak kira-kira siapa pelaku penghilangan nyawanya si Arliss? Udah ada di pikiran kalian? Udah banyak tadi ku sebut suspek-suspeknya. Siapa? Sekarang gak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke titik terang dalam kasusnya si Arliss ini, Wak ya. Oke Wak, jadi pada suatu waktu nih ya, New York Post melaporkan bahwa ada seseorang pria yang berusia 65 tahun bernama Brian McCracken. Nah, Brian ini telah menghubungi mereka dan mengatakan bahwa dia berada di Stanford Memorial Church pada malam penghilangan nyawanya si Arliss. Dia mengaku pada saat itu sedang berjalan melewati gereja sekitar tengah malam gitulah. Waktu dia lewat, dia dengar ada suara musik seruling yang datang dari dalam gereja, dan dia pun memutuskan untuk memeriksanya. Nah, ketika dia masuk ke dalam gereja, Wak, dia tengok ada seorang pria kulitnya putih, kurus, rambutnya pirang. Bentar, dia menggunakan wig afro, Wak. Wig yang keribu tuh berwarna terang, sedang memainkan seruling, Wak. Dan Brian ini mengatakan bahwa dia mengenali wajah pria tersebut. Nah, pria tersebut adalah salah satu anggota marching bandnya Stanford, Wak. Nah, pada saat dia melihat laki-laki itu lagi main seruling, dia tengok ada wanita yang sedang terbaring tanpa busana di altar, Wak, dengan lilin di sekelilingnya. Dan dia pun menyebutkanlah ciri-ciri wanita tersebut kan. Dan gambaran yang diberikan oleh si Brian ini mempunyai banyak kemiripan yang mencolok dengan Arliss. Dan pada saat itu Brian mengira mereka ini sedang memainkan macam permainan lah gitu waktu itu. Jadi dia nggak mikir macam-macam, Wak. Karena itu ya udah dia pergi, nggak betul-betul dia cek tuh loh, Wak, tanpa benar-benar memikirkan bahwa telah terjadi sesuatu hal yang tragis gitu ada dalam gereja. Nggak pikir ke sana dia. Dan selama kasusnya Arliss dalam penyelidikan polisi di sana, Brian pun masih belum menyadari bahwa apa yang dia lihat ya di malam itu adalah waktu di mana penghilangan nyawanya si Arliss ini terjadi. Nggak ngeh dia. Jadi makanya dia tidak pernah melaporkan hal ini kepada polisi. Dan akhirnya dua detektif ini pun kemudian pergilah kan melacak siapa pemain seruling ini, yang anggota marching band itu kan, datang dikunjunginya, diwawancarainya. Tapi pada saat itu polisi ini nyamar, Wak, jadi reporter yang ingin menanyai si laki-laki ini tentang karir musik dia. Polisinya kan sok-sok reporter nanya lah, kok nanti selama manggung ada nggak barang-barang atau aksesoris yang sering kau pakai? Banyak Pak, banyak, kata si laki-laki ini kan. Ada wig afro nggak kau? Wig afro warna-warna pirang lah gitu, kata si reporter ini kan. Oh ada Pak, ada, mau saya liatin, ada loh, kata si laki-laki ini. Dah, tengokin kan, betul nih pirang. Dan dari pernyataan ini, Wak, polisi pun kemudian dapat menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan sama si Brian ini adalah suatu hal yang benar, karena kan memang betul ada nih wig itu tuh. Dan mereka pun langsung mencoba mencocokkan sidik jari si laki-laki afro ini dengan sidik jari yang mereka temukan di lilin. Dan hasilnya nihil, bukan dia, nggak cocok, Wak. Kesal nggak kalian? Siapa pembunuhnya? Akhirnya, Wak, selama bertahun-tahun setelahnya, polisi secara rutin tetap menguji ulang hal-hal dari kasus tersebut. Sampai akhirnya di saat teknologi sudah semakin canggih, mereka pun mendapatkan terobosan pada tahun 2016. Nah, mereka menemukan ada profil DNA seorang pria tak dikenal di celana jeansnya si Arliss yang dikenakan pada malam dia dihilangkan nyawanya itu. Dan selama 2 tahun berikutnya, Wak, penyelidik pun mewawancarai kembali semua orang yang berada di dalam sekitar gereja itu dan mengambil sampel DNA mereka masing-masing. Satu persatu, Wak, dari orang-orang tersebut dapat dianulir sebagai pelaku. Bukan dia pelakunya, bukan mereka pelakunya. Sampai akhirnya tinggal satu aja nih orang yang perlu mereka cek. Nah, orang tersebut adalah mantan satpam jaga malam si Stephen, Wak. Yang pada saat kejadian 2016 itu dia sudah berusia 72 tahun dan dalam kondisi kesehatan yang memang sudah menurun. Dah, polisi kemudian langsunglah memeriksa latar belakang si Stephen ini. Nah, dari sini, Wak, polisi mengetahui kalau ternyata si Stephen ini adalah seorang veteran Angkatan Udara Amerika Serikat dan mulai bekerja di Stanford pada tahun 71 di Departemen Kepolisian Stanford. Dah, dia bekerja di sana sebagai petugas polisi, Wak, selama setahun.
Sebelum akhirnya kepala polisi yang baru memutuskan untuk mengatur ulang nih Departemen Kepolisian Stanford itu. Dan 75 petugas dipaksa keluar dari posisi mereka pada saat itu dan ditawari pekerjaan sebagai penjaga keamanan di Stanford. Nah, Stephen ini adalah salah satu dari petugas yang dipaksa keluar dan jadi satpam itu. Dan pada saat itu dikabarkan si Stephen ini nggak terima, nggak senang deh sama keputusan itu. Dia benci sama si Stanford karena itu. 2 tahun kemudian di tahun 76 udah ada kejadian si Arliss ya. Dia pergi nih untuk bekerja sebagai satuan keamanan di tempat lain. Dan pada tahun 1992 dia ini mendapatkan masalah hukum ketika mantan istrinya melaporkan si Stephen ini karena sudah memalsukan ijazah palsu dengan sertifikat kosong yang memang dia curi dari Stanford. Akhirnya kemudian rumahnya digeledah dan dia didakwa dan ditangkap karena sudah mencuri ratusan lebih dari 300 barang berharga dari Stanford. Termasuklah buku-buku yang berasal dari abad ke-16 tuh dia ambil sama dia. Dan barang-barang yang dia curi ini bernilai ratusan ribu dolar, dan karena itulah pencuriannya ini dianggap sebagai kejahatan serius. Tapi dia ditangkap karena kasus pencurian ya. Udah 40 tahun kemudian ini, Dan pada saat itu juga Stephen ini sempat dijatuhi hukuman percobaan 6 bulan, dengan masa percobaan 2 tahun. Lalu pada tahun 1993 si Stephen ini pindah ke San Jose di California. Dia pindah ke kompleks apartemen Del Coronado di apartemen 185. Dia mulai bekerja sebagai pengatur asuransi dan juga menjalani kehidupan yang tenang tanpa terlibat lagi dengan hukum. Sebenarnya semenjak awal si Stephen ini memang tidak pernah secara resmi dikesampingkan sebagai tersangka. Meskipun memang fakta menunjukkan bahwa sidik jarinya ini tidak cocok dengan sidik jari di lilin, dan juga fakta bahwa dia lulus tes poligraf. Dan pada saat itu para detektif ini selalu berpikir ada sesuatu yang aneh sama si Stephen ini. Tetapi mereka tidak pernah memiliki bukti yang cukup untuk bisa menangkap dia. Tetapi keraguan ini akhirnya terjawab pada tahun 2018. Ketika polisi membandingkan DNA Stephen dengan DNA yang ditemukan di celana jeansnya si Arliss dari malam penghilangan nyawanya. Dan kalian tahu hasilnya cocok, Stephen. Aduh, benar gak dugaan kalian? Sampai saat ini benar gak? Benar, jawab jujur benar. Tulis di bawah. Pengen tahu berapa banyak orang yang berhasil menerka. Pasti salah semua kalian kayak aku. Dan akhirnya pada Kamis tanggal 28 Juni 2018 polisi pun mendatangilah kediaman Stephen kan. Ketok pintu. Tak di depan apartemennya. Pada saat itu sekitar jam 9:05 pagi. Stephen ada dalam apartemen. Dia teriak dari dalam apartemennya kan, Benggar, bentar dulu. Aku lagi berpakaian, tunggu bentar ya, kata si Stephen kan. Oke, baik, cepat ya, kata polisi kan di luar. Ditunggulah sama polisi. Kok nggak keluar dia kan. Karena nggak dibuka-bukain juga pintu, nggak selesai dia pakai baju kan. Polisi pun akhirnya memutuskan untuk membuka pintu apartemen Stephen menggunakan kunci master yang memang sudah diberikan oleh pengelola gedung. Hal ini mereka lakukan karena udah mulai curiga lah kan dengan apa yang sedang terjadi di dalam apartemen. Ngapa kok lama kali ganti baju? Dan ketika mereka masuk Stephen sudah dalam posisi duduk di tempat tidur dengan memegang pistol. Para polisi pun langsung bergerak mundur. Tahan. Sebentar Stephen, kau berbuat apa? Kami hanya ingin berbicara sama kau. Turunkan senjatamu Stephen. Beberapa saat kemudian Stephen langsung menembakkan kepala pakai pistol itu. Tewas si Stephen. Gara-gara dia astagfirullahaladzim. Udah depan mata, 40 tahun kalian cari depan mata. Terus bunuh diri si Stephen. Kesal gak kalian? Kalau kalian kesal aku minta maaf ya. Tapi memang, ya Allah, gak disangka-sangka kan. Pengecut kali memang si Stephen ini kan, Betapa sedihnya keluarga si Arliss. Mereka tidak akan pernah mendapatkan bentuk keadilan apapun untuk kasus si Arliss. Stephen waktu itu sudah berusia 74 tahun, ketika polisi menemukan dia. Dan dia tidak pernah harus menanggung konsekuensi apapun atas tindakannya. Jadi tentang ada sangkut pautnya dengan sekte setan tuh entah betul entah tidak juga, Mungkin betul ada sangkut pautnya karena kan si David Son of Sam itu punya tulisan tangan di bukunya kan, bahwa si Arliss ini telah diikuti, diburu gitu lalalala. Tapi tetap aja si pelakunya ini, si satpamnya ini, si Stephen ini, entah mungkin juga si Stephen ini bagian dari sekte setan itu ya nggak tahu juga, karena dia bunuh diri, dia mati langsung. Cuma buktinya salah satunya DNA dia ada di jeansnya si Arliss itu. Ya Allah, ada yang benar sampai saat ini.
Tebaan kalian? Nah terus apa kabar setelah laki rambut pirang itu? Nah, nggak tahu laki-laki itu siapa, Wak. Sampai saat ini pun nggak ada orang yang tahu dia itu siapa. Laki-laki itu siapa? Kita udah kemana-mana ibaratnya. Udah cari laki-laki, cari ke Ted Bundy kita tanyain. Son of Sam kita tanyain. Rupanya Stephen, orang yang ngelaporin itulah pelakunya. Kalau misalnya ditanya motifnya apa, nggak tahu, dia udah mati. Mungkin karena memang ya, mungkin kalau aku bisa menerka-nerka, siapa tahu dia memang suka sama si Arlis, tapi dia nggak terima Arlis ini ternyata udah punya laki, ya kan? Arlis kan suka ke gereja mungkin, atau mungkin dia memang juga sakit hati sama siapa tuh, sama Stanford. Diambilnya orang tak bernyawa atas tindak protesnya dia. Jadi awak menerka-nerka motif dia nih apa, tinggal itu aja lagi. Tapi apa menurut kalian? Apa menurut kalian? Gimana menurut kalian? Apa motif sebenarnya dari si Stephen ini sehingga tega menghilangkan nyawanya si Aris? Kalian tulis semua di kolom komentar di bawah. Wah, ya, cobalah ya dari awal polisi tuh ngikutin insting mereka. Di saat mereka udah sadar bahwa ada yang aneh sama si Stephen ini, kenapa nggak kok telaah ke Stephen aja? Tapi mau gimana lagi ya? Pada saat itu juga teknologi belum secanggih sekarang. Godok aku. Tapi yang jelas semoga kejadian kayak si Arlis ini tidak terulang lagi, Wak ya. Gimana ya perasaan keluarganya? Udah 40 tahun ditunggu-tunggu, pas udah ada depan ini pelakunya bunuh diri. Bujang. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye!